Sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, When you can't trace his hand, trust his heart. trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good
Kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, oh, yeah. Katakan sekali lagi, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota benteng, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berkau. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar, Yesus namanya. Katakan sama-sama, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, dan kau Alfa, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, oh yeah, yeah. Semesta alam, Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will veil my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you.
Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts
His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, When you can't trace His hand, trust His heart. trust His heart. He sees the master plan. He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's leaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too
Halo, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi minggu ini. Hari ini adalah hari Minggu kedua di bulan Maret, tanggal 14. Kita juga udah memulai ibadah hari ini nih. Udah gak ada lagi yang boleh main-main, makan, minum, dan lain sebagainya. Kita mau fokus memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita mulai ibadah kita dengan kita nyanyikan lagu Waktu Terindah. Jadi kita udah pernah nyanyikan lagu ini beberapa kali. Harapannya adik-adik udah bisa juga lagunya ya. Kita nyanyiin lagu ini supaya lagu ini juga bisa jadi rema dalam hidup kita. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Nah adik-adik, kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyiin ketika Tuhan Yesus berada di dalam hati kita. Jadi kita bersuka cita. Siapa di sini yang sudah ada Tuhan Yesus di dalam hatinya? Ayo. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, kita selalu bersuka cita. Kita berubah menjadi lebih baik dan kita selalu bersuka cita. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap baru sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, maka kita suka untuk membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena kita ingin kenal Tuhan Yesus itu gimana. Tuhan Yesus itu maunya apa untuk hidup kita gitu, ngerti nggak? Ya, jadi kita harus sering-sering baca Alkitab. Alkitab adalah buku penuntun kita. Alkitab, Alkitab, buku
Nah, adik-adik mulai sekarang mesti rajin-rajin baca Alkitab karena Alkitab berasal dari Tuhan. Semakin kita mau mengenal Tuhan, semakin kita rajin membaca Alkitab. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan. Seperti biasa, kalau firman Tuhan ada pertanyaan yang mesti dijawab. Jangan lupa dijawab, dikirim ke Tante Erni. Selain itu, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya dihafalin juga dikirim ke Tante Erni. Nah adik-adik, kita nyanyikan lagu Cari Dahulu Kerajaan Allah dan Kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada kita ya. Kita resapi lagu ini. Kita mau belajar untuk makin mengenal Tuhan. Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya. Pujilah namanya. Mintalah maka diberi kepadamu. Carilah dan temukan. Ketok pintu maka dibukakannya. Pujilah namanya. Kita berdoa ya adik-adik ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami agar kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, duduk yang manis, dengerin Om Samuel cerita ya. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Hari ini Om Samuel akan cerita tentang Israel melawan bangsa Amalek. Oke, adik-adik duduk diam ya. Dengarkan Om cerita. Nanti di akhir cerita, Om akan kasih 5 pertanyaan. Nah, pertanyaannya nanti kalian jawab, kirim ke Tante Erni seperti biasa. Oke? Nah, dengarkan ya ceritanya adik-adik. Oke adik-adik, minggu lalu Ci Felis kan sudah cerita tentang bagaimana bangsa Israel dipimpin Musa keluar dari Mesir. Nah, mereka melewati satu laut yang namanya Laut Merah. Atau dikenal juga bahasa Inggrisnya Red Sea. Nah, adik-adik, di manakah tempatnya itu? Nah, tempatnya itu dimulai dari sini nih, adik-adik nih, di Baal Zebron. Nah, lalu bangsa Israel melewati laut. Nah, ini laut nih adik-adik nih. Laut terusan Suez, Laut Merah. Di sini adalah Laut Merah. Jadi bangsa Israel jalan dari sini nih membelah laut oleh Musa. Nah, mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara. Nah, perjalanan dari Baal sampai ke Mara itu kira-kira 3 hari adik-adik. Nah, dalam perjalanan itu bangsa Israel senang sekali. Dibilang Tuhan kita hebat. Dia bisa mengalahkan bangsa Mesir dengan tentara dan kuda. Kita bisa membelah laut. Tuhan kita dahsyat. Mereka senang-senang dan menyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan. Karena mereka senang selama 3 hari adik-adik. Tapi ketika dia sampai di Mara, ketika mereka sampai di Mara, adik-adik apa yang terjadi?
Wah, dia mulai ngedumel adik-adik. Karena dia dapetin airnya, air yang di Mara itu pahit adik-adik, nggak bisa diminum. Bangsa Israel itu marah-marah sama Musa. Musa, kamu gimana sih? Ajak kami ke padang gurun nggak dapat air. Air kami habis yang dibawa dari Mesir. Sekarang gimana nih kita nggak punya air? Dia marah-marah adik-adik. Ada air, airnya pahit, nggak bisa diminum. Musa berdoa adik-adik. Musa berdoa. Lalu Tuhan kasih lihat Musa ada satu kayu. Nah, kayunya itu dilemparin ke tempat air tadi. Di mana air yang pahit itu berubah adik-adik menjadi manis. Nah, kayu ini sebenarnya melambangkan salib Kristus adik-adik. Melambangkan salib. Jadi segala sesuatu yang pahit adik-adik, kalau bersama dengan Kristus, itu bisa saja jadi manis. Wah, bangsa Israel senang lagi, adik-adik. Lalu dia bersuka cita, memang hebat Tuhan kita. Dia bilang begitu adik-adik. Dia jalan lagi ke suatu tempat yang namanya Elim adik-adik. Nah, di Elim mereka bersenang-senang karena di situ ada 12 mata air. Airnya jernih. Dan ada 70 pohon kurma. Waduh, dia mereka bisa makan dengan enak adik-adik. Mereka tidak mau jalan lagi sebenarnya. Karena di sini udah enak, ada mata air jernih, ada pohon kurma, kita bisa makan kenyang. Sehingga dia tidak mau jalan lagi. Dia tidak mau jalan ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan tetapkan adik-adik. Mereka pikir mereka sudah ke tempat yang nyaman adik-adik. Tapi Musa bilang, tidak, kita harus jalan lagi karena ini bukan tempat perhentian kita. Dan 70 hari kira-kira mereka tinggal di Elim adik-adik. Lalu setelah itu mereka kembali berjalan. Dia berjalan kemana dari Elim adik-adik? Ke Rafidim. Ke Rafidim. Nah, dalam perjalanan ini cukup lama adik-adik. Jauh juga. Bangsa Israel ngedumel lagi. Seperti biasa bangsa Israel selalu ngedumel. Nggak puas sama Tuhan adik-adik. Udah dia sudah ditolong Tuhan dengan cara yang hebat-hebat adik-adik. Nah, kali ini mereka bukan kekurangan air adik-adik. Mereka nggak punya makanan. Lalu mereka komplain sama Musa, nggak ada makanan, nggak ada apa. Akhirnya Tuhan berdoa adik-adik dalam perjalanan ke Rafidim ini. Tuhan kasih mana. Pagi-pagi dikasih mana. Mana tuh kayak sejenis roti adik-adik. Dan kalau sore dikasih burung puyuh. Setiap hari adik-adik mereka makan mana dan burung puyuh. Tuhan yang kirimin adik-adik. Berjuta-juta burung dikirimin Tuhan setiap hari untuk mereka makan. Mereka makan mana dan burung puyuh kira-kira 40 tahun adik-adik. Mereka mengalami bagaimana mujizat Tuhan untuk memberi makan 2 juta orang kira-kira adik-adik. Bukan buat kasih makan 10 orang, bukan 100 orang, bukan 1000. 2 juta adik-adik, banyak banget adik-adik. Nah, mereka sampai di kota yang namanya Rafidim. Nah, di sini ada satu kejadian dahsyat adik-adik. Apa yang terjadi adik-adik di Rafidim? Nah, di Rafidim ini ternyata ketika sampai di kota Rafidim ini, mereka tidak punya air lagi. Akhirnya kehabisan adik-adik. Lalu mereka kali ini marah besar sama Musa. Musa dimarah-marahin. Musa diomel-omelin. Bahkan Musa hampir mau dilemparin batu adik-adik. Oh, bangsa Israel memang kurang ajar banget adik-adik. Nggak ada rasa syukur. Tidak hanya marah-marah sama Musa, dia minta Musa untuk kasih air sekarang juga. Katanya gitu. Lalu dia tidak hanya marah-marah sama Musa, dia juga marah-marah sama Tuhan adik-adik. Sampai dia berkata, apa Tuhan ada sama kita? Apa Allah yang bawa kita? Apakah Musa bawa kami mati di padang gurun? Kan anak-anak juga di Mesir, jadi budak juga kami bisa makan. Dia bilang begitu, marah-marah keras adik-adik. Nah, di tempat itu
dikenal dengan nama masa Meribah. Padahal mereka makan udah dikasih makan mana dan makan burung puyuh. Ini nggak ada air aja adik-adik, ngomelnya sudah macam-macam adik-adik. Memang sih air penting ya adik-adik. Tidak ada air mati adik-adik. Tapi Tuhan marah nggak sama bangsa Israel? Tuhan kasih tahu Musa, sabar ya Musa. Musa juga udah marah-marah sama bangsa Israel adik-adik. Musa, akhirnya Tuhan bilang sama Musa, itu kan ada batu tuh. Coba kamu ngomong sama batu itu Musa, nanti batu itu akan keluar air. Dari dalam batu keluar air adik-adik. Tuhan kita hebat nggak tuh adik? Tapi Musa saking marahnya adik-adik, batu itu dipukul sama Musa pakai tongkatnya adik-adik. Ya, batu itu tetap keluar air adik-adik. Tapi gara-gara peristiwa itu adik-adik, Musa akhirnya nanti setelah 40 tahun memimpin bangsa Israel, dia nggak bisa masuk ke Kanaan adik-adik. Ya, karena Musa melakukan satu kesalahan yang cukup serius saat itu adik-adik. Kesalahannya Musa memukul batu supaya mengeluarkan air. Padahal Tuhan suruhnya cuman ngomong aja sama batu itu, nanti batu itu keluar air. Batu itu melambangkan Yesus adik-adik. Yesus adalah air kehidupan. Yesus adalah air yang bisa membuat kita tidak haus lagi. Jadi kalau kita mau apa-apa tinggal minta saja sama Tuhan Yesus. Jangan dipukul Tuhan Yesus, diomel-omelin. Nah, Musa karena memukul batu itu tuh adik-adik, akhirnya Musa dihukum Tuhan untuk tidak masuk ke Kanaan. Tapi Tuhan tetap baik sama Musa. Toh akhirnya Musa nanti juga berdiri berdampingan dengan Yesus ketika di perjanjian baru, ketika murid-murid dipermuliakan oleh Tuhan Yesus, dan Yesus dimuliakan Bapa. Nah, tempat itu disebut Masa dan Meribah. Nah, itu kejadiannya di kota yang namanya Rafidim. Nah, bangsa Israel begitu tidak ada syukur adik-adik. Apa yang terjadi? Nah, tiba-tiba ada bangsa Amalek adik-adik. Pagi-pagi sekali bangsa Amalek menyerang bangsa Israel adik-adik. Tuh bangsa Israel di depan tuh kalang kabut tuh adik-adik. Mau diserang nih mau bangsa Amalek nih adik-adik. Lihat nih adik-adik. Itu pada bawa lembing, pada bawa parang. Bangsa Israel kalang kabut tuh adik-adik. Dia datang, bangsa Amalek ini siapa sih adik-adik? Bangsa Amalek ini sebenarnya keturunan Esau adik-adik. Adik-adik ingat nggak? Esau sama Yakub, anaknya Ishak. Esau yang menjual hak sulungnya, hak keselamatannya dengan sup kacang merah. Esau yang badannya berbulu sebagai pemburu. Ingat ya adik-adik, ini kakek buyutnya bangsa Israel juga. Tapi mereka menjadi orang-orang yang tidak kenal Tuhan adik-adik. Amalek ini mengejar bangsa Israel yang adalah saudara-saudaranya sebenarnya. Israel kan keturunan Yakub. Yakub kan adalah saudaranya Esau. Nah, terjadilah peperangan bangsa Israel melawan Amalek. Nah, melihat bangsa Israel, Musa sebagai pemimpin adik-adik, Musa nyuruh Yosua, coba kamu bikin pasukan Yosua, lawan itu bangsa Amalek. Tuhan beserta kita. Meskipun kamu marah-marah sama Tuhan dan kamu tidak ada syukur sama Tuhan, kata Musa. Tapi Tuhan akan tetap menyertai kita. Karena Tuhan berjanji untuk membawa kita ke tanah perjanjian. Ayo Yosua, pimpin. Kumpulin orang-orang, lawan bangsa Amalek. Nah, Yosua kumpulin orang-orang. Tuh adik-adik Musa, lihat nggak Musa? Tuh adik yang baju merah, tuh adik-adik. Mimpin bangsa Israel, ayo melawan bangsa Amalek. Yosua yang memimpin itu, mereka berperang adik-adik. Nah, tapi Musanya nggak ikut berperang adik-adik. Musa naik ke gunung. Dia naik ke puncak bukit bersama Harun dan saudaranya Hur.
Musa di puncak gunung nggak berperang bukan karena pengen istirahat adik-adik. Dia sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tolong bangsa Israel. Karena bangsa Israel nggak ada persiapan melawan perang melawan bangsa Amalek. Karena bangsa Amalek menyerang dengan tiba-tiba adik-adik. Lalu ketika Yosua angkat tongkat adik-adik, bangsa Israel menang. Tuh, bangsa Israel tuh menang. Tuh orang yang naik kuda ini ditarik adik-adik. Yang baju biru ini nih adik-adik. Dibunuh pakai parangnya dia tuh adik-adik. Lihat nggak? Yang lain juga parangnya pada berumuran darah karena membunuh orang-orang Amalek. Kalau Musa angkat tongkat, bangsa Israel menang. Tapi kalau Musa turunin tongkat, nggak pegang tongkatnya karena capek barangkali adik-adik, bangsa Israel kalah. Tuh kabur bangsa Israel loh, dikejar-kejar tuh sama Amalek. Ya terjadi begini terus adik-adik. Kalau Musa angkat tongkat, Musa menang. Bangsa Israel menang. Bangsa Amalek kalah. Tapi kalau Musa turunin tongkatnya, bangsa Israel kalah. Jadi menang kalahnya bangsa Israel tergantung dari apakah tongkat Musa diangkat atau tidak adik-adik. Bukan karena bangsa Israel jago perang, maka bangsa Israel bisa menang. Tapi cuma karena tongkat Musa diangkat atau kagak, adik-adik. Nah, akhirnya Harun dan Hur tadi menopang tangan Musa, supaya Musa tongkatnya nggak turun-turun. Diangkat terus. Makanya bangsa Israel jadi menang. Tuh, bangsa Amaleknya kabur tuh adik-adik. Lihat nggak yang pada naik kuda, pada kabur semua. Dan akhirnya bangsa Israel memenangkan peperangan lawan Amalek. Jadi bangsa Israel menang lawan bangsa Amalek bukan karena bangsa Israel pintar, jago perang adik-adik. Tapi karena Musa berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan kemenangan mereka adalah kemenangan karena Tuhan. Nah, makanya Musa disuruh Tuhan untuk mencatat peristiwa itu. Musa catat peristiwa itu untuk menjadi peringatan bagi bangsa Israel bahwa kemenangan-kemenangan bangsa Israel itu nanti adalah karena pertolongan Tuhan. Nah, Musa mendirikan satu mezbah di sana adik-adik, memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur. Dan Musa berkata, Tuhan adalah panji-panjiku. Bahasa kerennya Yehova Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku. Tuhan adalah pembelaku. Yehova Nisi. Nah adik-adik, saya bagaimana tadi Om tadi ceritain bahwa akan ada Om berikan 5 pertanyaan untuk adik-adik. Yang pertama, di mana terjadi peristiwa air pahit menjadi manis? Yang kedua, dengan cara apa air yang pahit itu berubah menjadi manis? Yang ketiga, di mana mereka mendapatkan mata air yang jernih dan ada banyak pohon korma? Ayo, di mana? Yang keempat, siapa yang menjadi pemimpin bangsa Israel melawan bangsa Amalek? Yang terakhir, yang kelima, apa artinya Yehova Nisi? Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan ya. Apa ayat hafalan kita? Ayat hafalannya adik-adik diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Sekali lagi ya. Bertolong-tolonglah
menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 2a. Oke adik-adik, sehat-sehat selalu ya. Sayang papa mama, sayang cici adik koko, sayang adik, sayang semua. Bye-bye. Sampai ketemu di lain episode. Bye-bye. Nah adik-adik udah dengerin cerita firman Tuhan hari ini kan ya, tentang bangsa Israel yang menang melawan bangsa Amalek. Hebat nggak tuh Tuhan kita adik-adik? Nah kita udah selesai nih sekolah minggunya ya. Kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, nggak ada yang melek-melek, nggak ada yang ngintip-ngintip. Berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Tuhan, pimpin kami untuk mau mengenal Tuhan lebih lagi. Pimpin kami untuk mau mengerti isi hati Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu saling tolong menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, minggu ini sudah selesai ya sekolah minggunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Bye.